Publik kembali disuguhkan babak baru dalam polemik yang tak kunjung reda. Kontroversi seputar ijazah Presiden Joko Widodo. Isu ini sebenarnya bukan barang baru. Sudah bertahun-tahun beredar, diperdebatkan, bahkan dipolitisasi oleh berbagai pihak dengan kepentingan masing-masing. Namun yang membuat situasi kembali memanas kali ini adalah perbedaan pernyataan dari pihak Universitas Gadjah Mada, kampus tempat Presiden Jokowi menempuh pendidikan. Disinilah kemudian suara Hotman Paris ikut muncul ke permukaan. Hotman Paris bukan orang sembarangan dalam dunia hukum Indonesia. Gayanya flamboyan, ucapannya keras, tapi satu hal yang tak bisa dibantah. Dia paham bagaimana opini publik terbentuk lewat celah informasi yang tidak konsisten. Ketika ia menyoroti adanya pernyataan yang dinilai berbeda dari pihak Rektorat UGM terkait polemik ijazah Jokowi, sorotannya bukan sekadar sensasi. Ia menekankan soal kredibilitas lembaga pendidikan dan dampak ucapan pejabat publik terhadap kepercayaan masyarakat. Satu-satunya cara yang fair memenuhi rasa keadilan masyarakat harus melibatkan ahli forensik dalam tahap penyidikan. Satu-satunya kata udah ahli forensik mengatakan begitu, ahli hukum pidana mengatakan begitu, harus ada forensik independen dalam masa penyidikan. Gimana? Untuk sebagai pendidikan hukum kepada masyarakat, memang menurut jurisprudensi kita, pemalsuan itu hanya bisa terbukti kalau aslinya ada. Ya, sekarang aslinya sudah ada. Cuma tidak ada upaya hukum yang bisa memaksa penyidik untuk mendatangkan ahli forensik untuk memeriksa. Itu persoalannya. Jadi kenapa sekali lagi Anda kenapa takut untuk forensik? Tidak, kita tidak takut. Sudah Ayolah, dua kali dilakukan. Ya? Cuma satu, Bang. Independen. Atas perintah hakim boleh. Karena kami melihat ini mengulur-ngulur, Bang. Dan Abang sebagai lawyer, Ya. tidak ada hukum acaranya, Bang, di luar Memang itu. tidak ada, kita tahu. Hukum acara tidak bisa Tapi ditafsirkan. kan perlu hanya hukum material yang bisa ditafsirkan. Hukum untuk acara mencari hanya kebenaran dijalankan, Bang. material kan harus. Karena kami melihat kembali lagi ini hanya main-main mengulur-ngulur. Contoh, Bang, ya. Tersangka diperiksa, mengklaim akan mengajukan saksi dan ahli. 1 bulan tidak dihadirkan, Bang. Ya. Ujuk-ujuk minta gelar perkara. Kembali lagi ini mau main-main atau apa? Kita kalau diajukan Tapi saksi saya dan ahli, klarifikasi, dalam Bang, waktu 2 terkait minggu hukum kita acara. ajukan, Ya. kan? Dulu Oh, Jokowi ini tidak mau tunda-tunda menunjukkan terus, ijazahnya jadi mau dengan kemana gitu alasan tidak ada kewajiban dan tidak ada kewenangan untuk meminta. Itu Tapi kecurigaan. akhirnya polisi kan menunjukkan itu nggak Ya, ada hukum itu acara. kecurigaan publik. Lah iya kan? Ya. Akhirnya hari ini pun penyidik bisa mengambil upaya yang sama. Enggak. Sebagaimana dulu Jokowi tidak mau ada hukum menunjukkan acara yang hukum melarang acara pembukaan menunjukkan itu. di gelar perkara. Nggak ada juga. Ya. Yang ada adalah jaksa nanti di pengadilan. Faktanya bisa ada terobosan. Kenapa untuk yang satunya nanti juga tidak diambil Kenapa takut dibuka terobosan di begitu sidang? loh? Kenapa takut dibuka sidang? Sidang saja, buka, panggil ahlinya, lakukan laporan ulang. Cuma kan kalau nanti kita nggak takut, tapi forumnya yang benar. sidang, kesempatannya sudah makin sempit. Itu loh. Lo memang harus diminta pertanggungjawaban, Bang. Kita selama ini Abang lihat. Kembali lagi, saya ingatkan lo. Yang kami laporkan 22 Juni sampai 30 April, tidak ada mereka mengklaim sebagai peneliti. Ya. Tahu-tahu setelah kami laporkan mengklaim saya peneliti lah, bikin buku. Lucu, Bang. Penelitian belum final udah teriak-teriak gantung Jokowi, nusa kembangkan Jokowi, asingkan Jokowi. Apa itu karakter Tapi kan peneliti? objek yang dilaporkan bukan itu, tapi Kedua, objeknya terkait bukunya ijazah baru muncul palsu. Agustus. Ya. Di mana mereka udah menghina klien kami, memfitnah, disebarluaskan. Tapi dia bilang baru bukunya muncul Agustus. Itu kan secara penelitiannya sudah nggak masuk akal. Metodologinya, caranya, tendensinya. Sehingga kami pikir ini hanya mengada-ngada. Sebagai pemilihan kami hormati, tapi menurut saya ini tidak boleh main-main lagi. Sudah setahun nih, Bang. Ya. Dan Biarkan kami saja pikir dari bergulir, kubu kami juga di melihat sidang, kubu dibuka Jokowi semua. menggunakan legalitas formal untuk berlindung menutupi ijazahnya. Yang pertama, Ya. ketika tidak bisa dilindungi, ditutupi ijazah itu, menggunakan legal formal juga untuk menghindari agar diperiksa lembaga forensik independen. Ya. Karena memang kalaupun mengajukan pra-peradilan, ini bukan alasan pra-peradilan. Bukan. Ini Karena kan material, secara bukan formal formil. pasti kalah kalian. Iya, pra-peradilan kan hanya formilnya saja. Saya tambahin lagi satu, Bang. Ya. Kenapa kemarin kami juga menolak mereka meraba-raba memeriksa? Meraba-raba. Lucu, Bang. Kenapa? Ya seolah-olah ini tersangka yang memeriksa, lalu tersangka yang memutuskan apakah ini asli atau tidak. It's very ridiculous. Pasti tersangka akan menyatakan itu palsu agar dia terbebas. Jadi waktu itu para tersangka dan konsul Mencoba-coba meraba-raba mau melihat. ijazah pun nggak boleh. Hanya melihat dilihat. boleh, melihat Hah? boleh. Ya. Jarak berapa Tapi meter? kalau sudah Jarak berapa dekat meter? 30 cm, Bang. Ya. 30 cm. Semeter ada kalau Enggak, saya, enggak. yang lainnya ada yang agak dekat. Ada dekat. Tapi intinya Dan memang cukup tidak lama. boleh menyentuh, sehingga kita tidak bisa pastikan apakah ijazah itu sesuai dengan Tidak verifikasi boleh hasil atau menyentuh, tidak. melihat Dan satu boleh lagi, dari Bang. jarak 1 meter. Pak forensik, halo Bapak forensik, ahli forensik. Ada tadi katakan uang palsu aja perlu diraba, dilihat, diterawang dan diraba. Menurut Anda itu satu-satunya untuk mengetahui palsu harus dilihat, dilihat, Diraba. diraba dan diterawang. Bagaimana Pak?
Ya, siap. Jadi Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka. Semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden, tentu Bapak sayang negara. Berapa besar biaya yang telah dibuang oleh negara, waktu dan tenaga. Hanya persoalan ijazah Bapak. Padahal Bapak bisa mempersingkat penyelesaiannya itu duduk ketemu, hey, Suryo CS, Rismon, ini ijazah saya, periksa kemanapun. Selesai masalah ini. Ini bakal ada gonggong nih, lagi nih, ya. Nah, tetapi apapun itu, kami menghormati seperti Bang Damani katakan. Sebentar, Bang, berarti ada indikasi dipaksakan ditahan dong, Bang? Bukan dipaksakan, Oh, memang terus sudah harus gimana? ditahan, Oh, sudah harus memenuhi, dapat ditahan. Pada saatnya mereka ini memang harus. Coba kembali lagi bersama saya di channel ini, Indonesia Maju. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat cuplikan video di mana lagi-lagi kita akan membahas ijazahnya Pak Jokowi. Nah, teman-teman semua, di salah satu berita atau salah satu tanggapan oleh Prof. Koenjoro buka suara untuk kritik atau beberkan ijazahnya Jokowi. Nah, dimana kita akan membahas hari ini ijazah Jokowi asli UGM. Prof. Koenjoro buka suara kritik boleh, kebohongan jangan ya. Teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas bersama ya. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat cuplikan video atau tadi ya sebuah berita dikatakan polemik ijazah Jokowi Presiden kembali menjadi pembincangan hangat di tengah masyarakat ya. Tentu saja setelah sekian lama simpang siur, kini giliran seorang guru besar senior dari Universitas Gadjah Mada UGM, Prof. Koenjoro yang angkat bicara di mana dalam sebuah wawancara daring yang menyita perhatian Prof. Koenjoro. Nah, di mana secara gamblang menyampaikan ternyata atau pertanyaan yang mengejutkan sekaligus penuh kejujuran. Ya, di mana saya tidak suka Jokowi terhadap kebijakannya, tapi saya harus akui beliau lulusan S1 UGM. Nah, pertanyaan ini menjadi bantahan tegas terhadap berbagai klaim yang menyebut ijazah Jokowi palsu. Ya, sebagai seorang akademis yang mendedikasikan hidup di lingkungan kampus ya, Prof. Koenjoro ini menegaskan bahwa Joko Widodo memang benar-benar menyelesaikan studi di Fakultas Kehutanan UGM dan berhak menyandar gelar insinyur. Nah, keyakinan itu atau ini bukan tanpa dasar, lalu ia merujuk pada kredibilitas sistem internal kampus ya, testimoni dari para dosen yang pernah mengajar, pengakuan rekan-rekan seangkatan, serta data akademik resmi dan terekam dengan jelas ya. Meskipun ia mengaku belum pernah melihat fisik ijazah Jokowi secara langsung, namun ia menemukan bahwa di lingkungan akademik kepercayaan terhadap data dan testimoni internal sudah menjadi hal yang lazim dan kuat sebagai bukti. Ya. Namun isu hoax ijazah Jokowi yang sebelumnya diembuskan oleh 3 tokoh publik di mana Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa dinilai Prof. Koenjoro sebagai klaim yang tidak berdasar. Namun ia menegaskan bahwa tuduhan semacam itu yang hanya memodalkan fotokopi atau opini pribadi tanpa data valid justru merusak kredibilitas pihak penuduh. Ya. Tentu saja kalau kita bisa melihat ya, di mana guru besar ini membuka suara karena dia sangat-sangat sudah memang udah muak ya dengan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, di mana lebih jauh upaya menjelekkan institusinya sekelas UGM dengan tuduhan tak berdasar adalah tindakan yang sangat disayangkan. Nah, mengapa validasinya ijazah tidak harus melalui penunjukan fisik, namun dalam pemandangan Prof. Koenjoro pembuktian kelulusan seorang tidak melulu harus dengan menunjukkan fisik dengan kehidupan atau ijazah kehadapan publik. Namun setiap universitas memiliki catatan akademi resmi dan arsip ya, di mana mahasiswa menjadi sumber data paling sah dan terpercaya di dunia pendidikan tinggi. Kepercayaan terhadap sistem akademi yang terstruktur dan proses validasi internal adalah fondasi utamanya. Ya, kalau kita bisa melihat, ia juga menegaskan bahwa kepentingan mengunjung
menjunjung tinggi hak individu dan proses hukum itu, data pribadi seperti ijazah, kata Prof. Konjoro, hanya dapat diungkapkan melalui jalur hukum yang berlaku, bukan melalui desakan publik atau tekanan media. Ya, apalagi jika UGM sebagai institusi yang berwenang telah menyatakan seorang resmi bahwa Jokowi adalah lulusan atau alumnus mereka, maka pernyataan tersebut sudah cukup kuat sebagai bukti akademi yang valid. Ya, UGM dan marwah institusinya yang dipertaruhkan, Prof. Konjoro tidak menutupi kekecewaannya terhadap upaya sistematis dari pihak luar yang terus-menerus mencoba mencorek nama baik UGM. Nah, ia menilai bahwa desakan untuk memaksa UGM membuka ijazah presiden ke publik adalah bentuk tekanan yang dapat merusak warna dan independensi institusi pendidikan. Ya, tentu saja pertanyaan legus dari Prof. Konjoro ini ya menjadi bukti nyata bahwa dalam dunia akademik kejujuran dan integritas adalah hal atau nilai-nilai yang lebih utama dibandingkan kepentingan politik. Ya, ia juga membuktikan bahwa seorang bisa saja memiliki pandangan kritis terhadap kebijakan seorang pemimpin. Ya, namun ketika menyangkut kebenaran fakta akademik, kejujuran harus tetap ditegakkan. Ya. Namun di era yang sering disebut postur seperti sekarang, di mana opini yang diinformasikan dapat menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Nah, kita juga semua dituntut untuk lebih kritis dalam memilih informasi. Ya, kebenaran akademi bukanlah perkara opini publik atau hasil desakan massa, melainkan perkara data yang valid dan pembuktian melalui jalur hukum yang sah. Ya. Namun di situ kita bisa melihat bagaimana beliau bahkan mengungkapkan telah berdiskusi dengan pemimpin UGM untuk mengambil langkah-langkah bijak demi menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap kampusnya, bukan kepada Joko Widodo. Nah, teman-teman, di mana kita melihat di sini seorang guru besar UGM atau Prof. Konjoro telah membuka suara bahwa dia menyebut bahwa boleh kritik tapi tidak boleh berbohong. Ya, teman-teman semua, mari kita bersama-sama terus untuk channel-channel kita tentang masih banyak bagaimana kelanjutannya. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam Indonesia Maju.